Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Fidesin dulu. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempresentasikan atau menjelaskan materi dari topik 11 yang berjudul Sistem Penggajian dan Pengupahan. Jadi mungkin barangkali nggak asing lagi ya apa itu sistem penggajian atau pengupahan itu ya. Biasanya teman-teman semua kalau udah kerja sebulan ini biasanya sistem ini yang paling sering kita temukan. Benar nggak? Alright, jadi kita masuk ya, kita langsung aja membahasnya. Oke, jadi kita masuk pada yang pertama yaitu deskripsi kegiatan. Nah, dalam sistem akuntansi, penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Kita bahas satu-satu, yaitu ada yang pertama fungsi kepegawaian. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, penetapan tarif gaji dan upah, dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, menghentikan karyawan dari pekerjaan, dan penetapan berbagai tunjangan, kesejahteraan karyawan, serta penghitungan gaji dan upah karyawan. Sekarang yang kedua yaitu fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Wow, ini yang membuat kita sejahtera. Biasanya kalau udah mau tanggal 30 ini tanggal 1 di sini ada hari-hari kesejahteraan ya. Jadi itu pada fungsi keuangan ya. Jadi fungsi keakuntansi. Jadi fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Nah, pada sistem penggajian adalah mengembangkan prosedur yang menarik untuk kemungkinan perusahaan menahan dan motivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Karena tidak ada satu pola yang terdapat digunakan secara universal, maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap-tiap organisasi dan berdasarkan kebijakan yang dianggap adil. Oke, sekarang masuk pada pengertian. Gaji dan upah merupakan balas yang diterima karyawan, balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Nah, bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Selain itu merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Lain halnya dengan perusahaan, bagi perusahaan, gaji dan upah merupakan beban untuk menghasilkan laba sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Nah, pengertian sistem informasi akuntansi gaji dan upah. Sistem akuntansi gaji dan upah. Oh, ini menurut pengertian sistem informasi akuntansi ya. Jadi pada sistem informasi akuntansi gaji dan upah itu digunakan untuk menetapkan, menerapkan dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training atau development karyawan. Nah, sekarang kita masuk atau kita lanjut lagi yaitu dokumen yang digunakan. Jadi ada juga dokumen yang digunakan ya. Jadi berikut ini adalah dokumen yang diperlukan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Nah, jadi bukan hanya ketika melakukan pembelian barang ada dokumen. Ketika menerima gaji juga harus ada dokumen. Nah, yang pertama ini ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tembusan dari dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Oke, lanjut pada presensi. Dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan dan data nantinya menjadi pertimbangan bagi keuangan dalam mengambil keputusan. Yang
Ketiga, ada daftar gaji dan daftar upah. Jadi dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu rekap daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan gaji dan upah. Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Ini tentang jaringan ini ya. Bukan cuman jaringan wifi aja yang ada juga jaringan ini. Jaringan yang membentuk prosedur. Nah, pada sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir, yang kedua prosedur pembuatan daftar gaji, yang ketiga prosedur distribusi biaya gaji, yang keempat prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan yang kelima prosedur pembayaran gaji. Nah, itu tadi pada sistem penggajian. Kalau pada sistem pengupahan dia terdiri dari 6 bagian. Yang pertama prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, pembuatan daftar upah, distribusi biaya upah, pembuatan bukti kas keluar, dan pembayaran upah. Ya hampir sama ya, tapi ada beda-beda sedikitnya. Sekarang kita lanjut pada fungsi yang terkait. Ini pembahasan yang berikutnya, yaitu fungsi yang terkait. Jadi fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Ini ada fungsi PSDM atau HCD. Ini bertugas untuk merekap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. Ya, itu fungsi PSDM atau HCD ya. Yang kedua yaitu fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat slip gaji berdasarkan data yang telah diterima dari fungsi PSDM atau HCD dan membuat laporan penggajian. Dan yang ketiga ada manajer. Manajer memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Ya, jadi tugas terakhir itu adalah manajer ya, ini yang mengatur ini, manajer. Nah, jadi pada fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Ini ada fungsi kepegawaian, ada fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, fungsi akuntansi, dan yang terakhir adalah fungsi keuangan. Sekarang kita lanjut, yaitu ada di sini namanya sistem yang terakhir, yang pembahasan berikutnya yaitu ada flow chart. Flow chart artinya kereta alir. Ini ada berbagai simbol, ya, ada berbagai simbol, ada karyawan. Ini salah satunya ada simbol slip gaji yang telah divalidasi, hasil presensi, melakukan presensi, itulah sebuah simbol-simbolnya. Ya, kayak gini bentuknya semua. Alright, bisa nampak, ya. Inilah simbol-simbolnya semua yang dimaksud, simbol-simbolnya semua. Ya, itulah yang dimaksud dan flow chart tadi ya, mengenai simbol. Nah, sekarang kita lanjut pada unsur pengendalian internal. Hal ini mencakup struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah diterapkan lebih dahulu. Nah, untuk tujuan di atas terdapat elemen-elemen yang merupakan ciri-ciri pokok pengendalian intern. Pengendalian intern yang memuaskan meliputi. Ya, jadi ini tentang ciri-ciri pokok pengendalian intern. Pengendalian intern yang memuaskan. Ya, jadi pengendalian intern yang memuaskan ini ada beberapa pokok, yaitu suatu struktur
Yang pertama, suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tetap. Yang kedua, suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan, dan biaya-biaya. Tiga, praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bulan organisasi. Yang keempat, suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab. Pengendalian intern dibutuhkan setiap perusahaan agar tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan lebih dahulu. Nah, jadi pada unsur-unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi pengajian adalah sebagai berikut. Di sini ada organisasi. Yang pertama organisasi, dan yang kedua prosedur pencatatan, yang ketiga ada praktek yang sehat. Ya, jadi ada tiga aja ya. Ada yang pertama tadi organisasi, yang kedua prosedur pencatatan, dan yang terakhir praktek yang sehat. Nah, demikian penjelasan pada topik 11. Jadi kita lanjut pada pembahasan topik berikutnya pada minggu depan. Oke, demikian saya ucapkan banyak terima kasih.